Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila bihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa Allah Ta'ala walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat ila akhir ayat. Summa Allah Ta'ala idan walaqad ja'akum min rabbikum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur ila akhir ayat. Wasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan minal Qur'an falahu ajrun inda rabbih wa lahu asyara hasanah rawahu Tirmizi wa sunan ukhra, dan beberapa ahli sunan Abu Daud dan Imam Hakim. Kaum muslim berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang dimuliakan subuh ini kita sudah 3/4 ya daripada Ramadan kita sudah lewati. Jadi sudah masuk kepada 10 terakhir Ramadan. Waktu ini yang sangat dirindukan sekali dan sangat pada sahabat Rasulullah SAW. Ada di kalangan mereka itu sudah sangat nggak mau lagi tinggal di rumah, ya. Nggak mau tinggal kerja lama-lama, selalu mau kembali ke masjid, selalu. Itu di dalam Al-Quran dikemukakan titik-titik wa akifuna fil masajid tilka hududullah, ya. Jadi mereka itu akifuna, duduk, ya, tinggal akifuna fil masajid. Itulah 10 terakhir. Di dalam hadis dikemukakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqidu fi awakhir Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qalat Aisyah berkata, menceritakan bahwa di akhir 10 Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengikat pinggangnya. Maksudnya ini majas, ya, sindiran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih kuat lagi, ya, lebih kuat lagi zikirnya, tilawahnya, ya, berinteraksi dengan Quran. Itu yang jadi Nabi itu sangat lebih kuat lagi, ya. Kemudian di hadis yang lain dikemukakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri, di terakhir Ramadan itu karena hadza, yakni lupa hadisnya, bahwa Nabi itu sangat 10 terakhir itu lebih dermawan gitu, lebih kuat lagi dia. Bagaimana sampai beliau menyasar seluruh tempat, di mana tempat uang-uangnya, di mana dirhamnya, sehingga tidak ada. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari salat, beliau itu mendapati uangnya dan istighfar pada Allah, ya Allah, saya tidak sempat sedekahkan. Begitu luar biasa ya Nabi. Dikemukakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwa seakan-akan itu Nabi itu indah sekali, itu udara dingin sejuk luar biasa, tapi lebih dingin dan lebih sejuk lagi Nabi SAW pada akhir Ramadan itu. Begitu sangat dermawannya beliau sehingga tidak ada yang tersisa untuk disedekahkan. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslim berbahagia, itu bisa dikaji di waktu yang lain, dan pada ustadz-ustadz kita yang luar biasa kita bisa dengarkan. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengangkat bahwa membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ada hubungannya dengan penyakit sekarang yang sangat dikhawatirkan. Itu bisa sangat terjadi, sangat meluas di mana-mana, yaitu penyakit Alzheimer. Alzheimer itu penyakit pikun atau lupa, ya. Nabi SAW pernah bersabda,
bahwasanya beliau mengajarkan kita doa antaranya itu, ya Allah, jauhkan kami daripada musibah, fitnah yang menghancurkan. Yang kedua, jauhkan kami daripada hutang piutang yang melilit dan berbahaya, sehingga itu diminta doa. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk berdoa untuk semakin banyak berinteraksi dengan kebaikan, kebenaran. Dan yang terakhir adalah kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, untuk berlindung pada Allah, yaitu usia tua yang buruk, begitu, usia tua yang kelam. Sehingga inilah yang luar biasa yang barangkali di dalam hal ini perlu kita bahas terkait dengan membaca Al-Quran. Ini sebuah topik yang beberapa tahun ini muncul, dan ada beberapa penelitian sebelumnya tentang penyakit ini, ya. Pada tahun data 2016 yang lalu, informasi penyakit Alzheimer atau pikun, lupa, itu sudah mencapai 1,6 juta lebih di Indonesia. Ya, jadi itu lupa, pikun, ya. Ini sebentar kita bagaimana, apa itu pikun dan seterusnya, apa itu Alzheimer, kita akan mengkaji sedikit mengenai itu, ya. Kaum muslim bahagia, penyakit ini, Alzheimer ini adalah sangat dikhawatirkan oleh kaum ke atas, ya, usia ke atas. Dan itu dikemukakan bahwa untuk penelitian yang lalu itu usia 65 tahun itu ada sangat kencang itu. Kalau sudah kena itu udah banyak fungsi memori otak, fungsi penalaran, fungsi perilaku berpikir dan sebagainya itu sudah mulai hilang, terutama memori. Ya, memori itu banyak yang rusak dan akhirnya mati. Kalau ada mati, tenang kulih, bagaimana memperbaikinya, ya, seterusnya. Sehingga ada beberapa kejadian yang lalu, yaitu ada 3 orang, ya, di Makassar tahun ini. Itu informasi orang tua yang keluar rumah dan kembali. Nah, itu diduga mungkin Alzheimer, sehingga dia lupa pulang atau di mana tempatnya, dan dicari kemana-mana, dilapor tidak ada. Itu kemungkinan karena mereka sudah tua, dan itu tadi pikun. Jadi usia kalau sudah naik begitu, ya, sudah 65 ke atas. Tetapi yang menarik, tahun 2022 ada penelitian menyebutkan bahwa rupanya Alzheimer bukan cuma menggerogoti usia 65, tetapi sudah masuk 50, ya. Sebelumnya juga ada sebenarnya, tapi sangat ringan, masih ringan. Nah, itu kita akan bahas sebentar. Yaitu di tahun 2022 ini seorang dokter menyebutkan, Dokter Farida, Profesor Dokter Farida, itu mengungkapkan bahwasanya Jakarta, ya, maaf, itu mengungkapkan bahwa malah menjangkiti kaum muda. Sebelum mulai ada kaum muda, itu mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan yang sehingga terjadi itu, ya. Jadi kalau normal, ya, normal itu usia 65 itu sudah kena. Tapi kalau dia bisa menjaga, bisa mengantisipasi, itu bisa dihilangkan dan seterusnya. Dan kalau kita bisa hilangkan, itu luar biasa. Itu bisa terus tembus ke atas usia. Ini juga perlu, karena kepala kita masalahnya ini, otak kita ini sangat luar biasa. Kaum muslim berbahagia, di dalam apa itu Alzheimer, dalam definisinya dikemukakan bahwa Alzheimer itu adalah proses penuaan dan turunnya fungsi memori di dalam kepala kita, dan hilangnya atau kurangnya daya fungsi daya fungsi. Pertama, memorinya sudah mulai kurang, ya, atau ini bermasalah. Yang kedua itu adalah dia keterampilan berpikir sudah mulai hilang, ya, bagaimana keterampilan berpikir itu. Dan yang ketiga adalah akan mengganggu sikap dan mental,
Yang pertama yaitu mengurangi memori. Ini kejadian ini adalah terjadi karena disebabkan, jadi Alzheimer itu pada umumnya dokter mengatakan bahwa terjadinya penyumbatan protein di dalam sel otak. Jadi kalau ada protein yang terhambat, ya, ini kan nutrisi semua ini, kita dapat nutrisi mana-mana dan seterusnya, maka terhambatnya protein di otak mengakibatkan terjadinya informasi yang salah, terjadi kontak yang salah atau impuls-impuls di otak kita itu tersambung lain dan yang berpengaruh. Itu dikemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu yang pertama adalah pola hidup yang kurang sehat. Jadi pola hidup yang kurang sehat termasuk pola tidur, ya, pola makan, ya, tidak teratur. Ini juga makanan banyak disinggung, banyak sekali merusak, terutama makanan yang memiliki banyak pewarna, zat pewarna. Yang kedua, zat-zat yang memiliki asam glutamaat, itu yaitu perasa, itu kayak petsin dan lain-lain, itu akan melemahkan, ya, dan lain-lain. Enak tapi sebentar loyo kok, itu bisa memberangus kita punya fungsi otak, ya, bisa menghalangi sehingga dia lemah dan akhirnya gampang disusul penyakit. Ya, jadi itu perasa sebenarnya tidak ada masalah karena bisa kembali, tapi kapan dia lemah kemudian ada penyakit, habis kita dihabisi, ya, kemudian itu, ya. Kemudian makanan-makanan yang diminta untuk dihindari yaitu makanan gorengan yang berulang-ulang digoreng, berulang-ulang minyak dipakai, itu bahaya sekali, sangat berpotensi untuk penyakit yang lain juga, termasuk jantung, kolesterol tinggi dan seterusnya, dan terutama untuk Alzheimer itu sangat berbahaya. Dan yang tidak sehat yang lain, yang kemudian juga terlalu banyak meminum obat. Kalau selesai sembuh panas tak hilami, sakit perut tak hilami, jangan diminum terus itu obat karena dia racun dan itu mengganggu di dalam saraf kita. Itu sangat berbahaya. Itu menurut beberapa penelitian yang ada, bahwa termasuk dicurigai itu obat-obat yang dosisnya lebih banyak dan tidak ada fungsinya atau bagaimana, ya, dia mencoba kiri kanan selalu itu, dan akibatnya lari kepada merusak otak, ya. Kemudian berbahagia. Kemudian juga di dalam masalah ini kepikunan, ya, yang terjadi itu tadi itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Ya, kalau orang pikun itu bagaimana, itu luar biasa kejadiannya, banyak hal-hal yang seluruh memori hilang atau kurang, pelan-pelan kurang, lupa abjad, ya, lupa huruf apa lagi nih, lupa lafaz, lupa kalimat dan seterusnya, dan menghitungnya mulai kurang, tidak bisa lagi berfungsi banyak, mengurangnya. Ini kalau sudah kurang sudah kurang bisa menghitung-hitung, itu sudah mulai tinggi menurut para penelitian, ya. Pada penelitian itu kalau sudah kurang menghitung atau lemahmi atau malas menghitung, mulai itu kurang, itu Alzheimer itu sudah mulai masuk, ya. Ya, jadi kalau sudah lapas itu sudah apalagi itu bahasanya itu ini dia berpikir berulang-ulang, ya. Kalau tadinya biasa satu kali dua kali biasa lama aja dia pikir, tapi ini dia ulang-ulang enggak kena, enggak dapat, itu berarti ada problem situ, ya. Ya. Kemudian apa ciri-cirinya kalau dia kena orang Alzheimer? Itu adalah pertama adalah yaitu selalu mengulang-ulang, selalu berpikir apalagi nih, dan selalu bertanya berulang-ulang. Kalau kita mulai banyak bertanya-tanya atau coba lihat istri bertanya-tanya, apa itu kenapa ditanya lagi nih 2 kali 3 kali ditanya, berarti ada problem. Sudah diberitahu dia lupa. Ya, dia lupa bagaimana sekarang. Itu sudah mulai ada tanda-tanda ciri Alzheimer, tapi masih ringan, ya. Tapi biasanya kalau dia ulang kembali dia dapat, alhamdulillah dapat, ya. Kemudian yaitu berikutnya adalah ada berapa itu yang saya catat tapi waktu kita mungkin agak ini, yaitu dia lupa di mana dia menyimpan tempat. Jadi kalau ada kuncinya disimpan di mana, itu kalau dulunya dia tahu semua, kalau sekarang mulai lupa,
mulai kacau. Gimana saya simpan ini? Gimana? Padahal dia simpan di tempatnya yang biasa. Atau bagaimana? Atau mungkin juga di kampus ini teman-teman ya. Itu ada senior saya itu dia pulang pakai gokar. Padahal dia bawa mobil tadi. Astagfirullah, di mana saya? Aduh, astagfirullahaladzim. Saya lupa ada mobil di kampus. Itu kejadian. Banyak yang terjadi begitu sangat ya. Dan ada juga yang lupa waktu pesta. Dia lupa bahwa istrinya ada dia bawa pulang. Dia telepon. Di mana Kipa bilang? Kalau dia bilang di rumah balas aku dikata-kata kau itu gimana tuh? Kau lupa mah? Kau bawa ke pesta ntar kau lupa itu ya. Ya. Nah, ini semua ini akan berpengaruh dan kalau ini akan terus berlanjut itu problem sekali luar biasa. Ya. Bapak berbahagia kita biasa melihat ya di kampung. Saya biasa kembali ke kampung merujuk ya mereferensi. Ada beberapa orang tua di kampung itu kalau ditanya tentang tanah, lokasi, segala macam, cepat semua luar biasa. Usianya berapa? Usianya Pak Anu itu sudah 80, ini Bapak lagi 90. Loh kok bisa begitu ya? Begitu tahu. Ini tampanan nenek siapa kan ini tampanan ya anu nek, balian ini ane ukuran akan majinjo. Biring luangan nek. Jemaah kemai tampanan dia tahu semua. Itu hebatnya itu ya, itu karena orang daerah itu sangat alami ya, hidupnya itu alami dan seterusnya sehingga dia tidak gampang terkena penyakit. Begitu ditanya begitu langsung connect. Ya, connect. Kenapa connect? Karena ini sel-sel yang ada itu luar biasa ya itu. Dan ada beberapa yang bisa kita lihat seperti ada orang Cina itu usianya 250 tahun ya, tembus 250 tahun. Itu masih bisa bicara dan masih bisa mengingat-ingat. Allahu Karim. Ternyata setelah apa namanya ditanya-tanya apa namanya bapak, itu anaknya cucunya usia 100 tahun. Bayangkan kalau cucunya 100 tahun usianya, bayangkan itu ya. Kenapa? Setelah ditanya-tanya mereka itu ada usianya apa makannya itu menurut anak-anaknya bahwa dia tidak pernah makan daging, apalagi lemak ya, apalagi apa. Yang dia makan itu hanya yang dimakan buah-buahan, sayur-sayuran dan nasi yang kurang ya, tidak terlalu banyak. Dia sangat kalau sudah dapat sudah enak sudah ini tidak pernah lagi makan yang lain dan dia selalu makan dia minum air gunung. Ya, artinya apa? Tidak dimasak ya, bersih itu ya, maksudnya air yang bersih yang tidak diolah dan seterusnya. Ini luar biasa. Ini contoh, ada berapa lagi yang lain yang luar biasa seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ada beberapa hal yang juga ini yaitu gejala-gejala yang ada adalah dia itu tidak mengerti tempat lagi. Begitu kalau kita dulu disimpan di tempat ini dia tahu, oh ini saya sudah tahu hubungannya, langsung. Begitu dia simpan di tempat itu, di jalan ini itu, tak masuk di sana, sebentar dia pulang, tidak ada kendaraan, tidak ada ini, dia di mana ini pulang ini? Dia langsung dia lihat tanda-tandanya, langsung begitu dia dapat signal satu, begitu connect semua, oh lewat di sini dulu, oh di sini, dia bisa balik. Tadinya dia lewat di sini biasanya, oh saya tahu ini, dia bisa balik, dia dapat. Nah itu hebat. Tapi kalau dia kekurangan dan itu berulang-ulang, itu masalah. Ya berulang-ulang, sebentar sesat misalnya jalannya, jadi kulit motor deh. Ya bagaimana itu ada tanda-tanda seperti itu. Jadi itu alamat ya dan seterusnya. Dan yang lain dulu ada keterampilan berpikir ya dan seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian mari kita melihat kembali ke judul yang kita ambil tadi, yaitu membaca Al-Quran. Itu yang saya kemukakan tadi. Kok bisa ya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kemudian walaqad khalaqnal insana, sungguhnya kami ciptakan manusia itu yang terbaik, makhluk yang paling mulia, yang paling luar biasa, yang paling excellent, pokoknya di atas semuanya ya. Termasuk malaikat, malah itu dikemukakan hadis bahwa begitu indahnya, begitu mulianya seorang hamba ketika mereka beriman segala macam, maka mereka akan derajat itu akan membumbung melewati yang lainnya. Masya Allah. Kaum muslim berbahagia.
Kemudian ayat yang lain dikatakan waqad ja'akum mir rabbikum mau'idatun wa syifaa'un lima fis sudur. Ya, iya itu tadi yang saya kemukakan, sungguh telah datang kepada kamu nasihat dari Tuhan kamu dan syifa, obat, syifa lima fis sudur pada hamba-hambanya dalam jiwa-jiwa mereka dan seterusnya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini terkait dengan tadi, yaitu bahwa barang siapa membaca Al-Quran satu lafaz saja, satu huruf, harfan minal Quran, satu huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya kebaikan, maka baginya satu ganjaran yang luar biasa, dan memiliki satu kebaikan itu memiliki 10 kebaikan. Subhanallah. Inilah ditafsir oleh para ulama kita bahwa kebaikan ini adalah yang tidak kita tahu, itu rahasia Allah. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan, kata Rasulullah SAW, satu amalan, dan satu amalan itu mendapatkan 10 ganjaran kebaikan. Ya, ini bisa jadi dengan membaca Al-Quran kita akan semakin diberi tuntunan oleh Allah SWT, diberikan keselamatan, diberikan kebaikan. Misalnya ada hal-hal yang mau merusak itu dihilangkan, ada ini utang segala macam di stop, jangan. Ada macam-macam, pokoknya yang tidak kita, termasuk di dalamnya memberikan usia yang baik, rezeki yang baik, dan tidak mendapat penyakit gitu ya. Ini luar biasa kalau seperti itu. Jadi ini menurut para ulama kita di dalam menafsirkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga oleh Imam Hakim dan Ibnu Majah, itu dikemukakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis ini memberikan keterangan bahwa begitu hebatnya membaca Al-Quran satu huruf. Di dalam hadis yang lain dikemukakan laisa minal hadzal Quran harfan, bukanlah cuma satu Quran itu dikemukakan alif lam itu kemudian satu, tidak, tapi alif, lam, mim, nun, waw, ha dan seterusnya itu adalah merupakan satu huruf. Luar biasa aja kalau panjang segala macam, dan itu terus dibaca akan melahirkan begitu luar biasanya, karena ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal ini, di dalam pengkajian daripada membaca Al-Qur'an tadi ini memang sangat ketat. Jadi membaca Al-Qur'an itu ketat. Dari mulai kita SD itu terus membaca Al-Quran, diperbaiki dan seterusnya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu ada tekniknya, ada seninya, dan ada luar biasa hal-hal yang perlu kita betul-betul mendalami yang benar dan baik, sehingga dengan baca yang benar itu akan memberikan dampak gitu ya. Ada hal yang bisa kita dapati. Jadi membaca Al-Quran dengan baik itu bahkan berbahagia, itu akan melatih kita untuk kepada satu titik-titik yang sangat ampuh, yang luar biasa seperti itu ya. Nah, kamu semua bahagia di dalam hal ini. Kalau kita melihat daripada huruf-huruf yang ada, yaitu berbeda-beda semua. Apalagi kalau sudah masuk lafaz, itu sangat artinya sudah berbeda kalau udah beda hurufnya. Ya, misalnya saya ambil satu contoh saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi shin ya, jadi itu bukan ashadu. Kalau ada mengatakan ashadu alla, itu beda artinya, sangat jauh bedanya. Bagaimana jauh bedanya? Pertama, ashadu itu syahida yashhadu, itu artinya menyaksikan, bersaksi ya, berkomitmen gitu. Tapi kalau sin biasa, ashadu, apalagi kalau ha ya, kalau ashadu itu udah beda. Tapi kalau ha begini lagi, hanya itu lain artinya. Jadi sin kemudian ha kemudian dal, itu artinya adalah mengipas atau menendang. Jadi kalau baca ashadu sembarang kau baca ya, tidak tahu sudah kau menendang Allah. Aku menendang kamu ya Allah, aku mengipas kamu ya Allah, bukan lagi aku bersaksi. Nah, ini sangat luar biasa, dan ini yang tidak ada pada kalimat yang lain dalam bahasa ya, bahasa kaum yang ada di mana-mana. Kemudian lapas-lapas yang ada dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, sehingga apa? Ini salah satu mukjizat menurut Imam siapa ini yang di Mekah ini, Imam Fauzan, dikemukakan bahwasanya ini salah satu kemujizatan Al-Quran itu dibaca bisa semua orang.
Tapi begitu mereka dapat ujian dengan bacaan itu, pasti ketemu salahnya. Ini ya, di Al-Azhar yang lalu itu ada Qurat, itu ada Dewan Qurat, itu selalu mengkaji Al-Quran, tahsin qiraah. Dia putar, itu bikin bacaan bersama-sama, itu ahlinya semua. Ada yang pimpin, ada gurunya, murabbinya yang luar biasa, dia yang ahli Quran itu. Macam-macam ya, di sana ada mazhab qiraah ini, ada Nafi, ada Azim dan seterusnya, itu seperti itu. Di Indonesia itu banyak Nafi, Imam Nafi, kalau tidak salah ya. Sampai di Indonesia itu yang banyak kita pakai itu Imam Azim. Nafi. Kaum berbahagia, di dalam membaca Al-Quran para qurra ini, itu mereka banyak menemukan ayat-ayat yang panjang yang lidah itu harus menjelimer kiri kanan begitu ya. Kemudian ditemukan ada salahnya. Itu luar biasa. Al-Quran menemukan kesalahan itu dari membacanya ya. Nah, sehingga itu sangat ketat sekali Al-Quran itu, sehingga betul-betul akan menjadi sebuah kedisiplinan yang luar biasa dengan membaca Al-Quran itu. Saya dapat informasi beberapa waktu lalu, ada di sini hufaz Quran dan qiraat dikemukakan itu sampai 6 bulan diuji dengan membaca Al-Fatihah saja tidak berhasil ya. Tapi kalau sudah bisa lewat, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, sampai 6 bulan. Ada yang 6 bulan tidak bisa selesai. Kenapa? Salah bacanya, salah swinnya, salah sinnya, salah segala macam. Itu terus dikoreksi sehingga betul-betul mendapatkan bahasanya itu ya. Ini luar biasa. Nah, kamu berbahagia, di dalam ilmu tentang makhraj, yaitu keluarnya huruf. Makhraj itu kharaja, makhraj tempat keluarnya huruf itu ada di lidah, dipengaruhi oleh lidah, dipengaruhi oleh gigi, letak-letak gigi kiri kanan, sehingga akan melahirkan. Itu terkait juga dengan masalah geografis, bumi di sana, Cina, Jepang, itu beda-beda sedikit, ada beda-beda makhrajnya, tapi dimaklumi dengan qiraat apa yang cocoknya, seperti itu ya. Nah, di dalam membaca ayat-ayat atau huruf-huruf yang dikemukakan tadi, itu akan sangat berarti dan akan melenggak-lenggokkan lidah kita dengan gerakan-gerakannya ya. Misalnya allazina yu'minuna billah, gitu ya. Jadi wa yuqi, kalau tidak lolos itu masalah. Wa yuqimus shalah, mau jadi ka tidak benar, tapi wa yuqi ya. Allazi naik, lidah naik di atas, tidak boleh allazina, allazina tidak boleh, tapi allazina ada letak-letaknya semua ya, sehingga itu akan menggerakkan, di sini digerakkan semua. Allazina yu'minuna, terusnya ya. Kemudian mengenai hak, semua hak itu fa'alha, bukan fa'alha dari bawah ya. Itu akan menggerakkan otot dari bawah, otot perut kita. Al-hakumut, tidak al-hakmut, tidak al-hak, itu ya, ditarik. Kemudian huruf-huruf yang lain yang begitu luar biasa itu akan menggerakkan lidah kita, dan lidah kita ini sangat luar biasa ya. Itu bisa memberikan kebaikan-kebaikan gerak-gerakan itu, sehingga terjadi senam lidah ya. Kalau kita katakan itu, menurut dokter Farida mengatakan, dengan membaca Al-Quran itu akan terjadi senam lidah yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi pada bahasa-bahasa lain atau tulisan-tulisan lain dibaca orang, sehingga itu akan menarik saraf-saraf kita yang sangat halus, mempengaruhi saraf-saraf kita, sehingga dia akan panas dan akhirnya menghilangkan penyakit-penyakit yang ada. Plet-plet halus yang halus itu yang menghambat protein yang apa segala macam, insya Allah kalau dia, tapi ada durasinya, tidak hanya membaca sedikit saja, tapi ada durasinya. Jikalau mereka ada yang sakit dan sudah mulai Alzheimer, maka dia harus banyak, ada durasi waktunya, harus tiap-tiap 5 menit, tiap 1 jam membaca 5 ayat ya, harus ada seperti itu. Kalau sudah parah
ya. Tapi kalau belum, saya kira masih bisa kita ini, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa memperbaiki. Dengan itu insya Allah terpelihara, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sendiri maka dulu, jangan makin dibaca dengan orang. Ya, ini maksudnya di sini ada penekanan daripada para peneliti kita dari beberapa tempat ini, bahwa membaca Al-Quran tidak hanya membaca dengan hati, tapi membaca dengan mendengarkan langsung dari ucapan kita sendiri, sehingga jelas huruf-hurufnya dan seterusnya, dan bisa juga didengarkan oleh orang lain atau guru kita dan seterusnya, sehingga akan memberikan kebaikan bagi kita dan terus mengislah, memperbaiki, dan akhirnya kita sempurna dengan bacaan-bacaan kita, dan terus kita baca akan menjadi hidayah buat kita, kemudian menjadi obat-obat buat kita, obatnya kita penyakit hati terutama. Itu luar biasa ini penyakit hati ini kebakhilan, iri hati, cemburu, gampang emosi dan seterusnya, dan tidak sabar. Ini semua akan memberikan masukan. Dan tadi dikemukakan Al-Quran, qad ja'akum mir rabbikum mau'idatun wa syifaa'un lima fis sudur. Ya, sungguh telah datang mau'idah, nasihat dari Tuhanmu, tuntunan dengan nasihat Tuhanmu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat wa syifaa' lima fis sudur. Ini merupakan hal yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, penyakit pikun, Alzheimer atau demensia dan yang lain-lainnya begitu banyak sekali, itu bisa kita. Saya tidak tahu apa di penelitian yang pernah saya baca ada rubrik, dan ada juga pernah pencerahan dari kawan-kawan dari beberapa teman di Al-Azhar, ya teman. Ini kita banyak berinteraksi di luar, jadi kalau kita di Indonesia saja mungkin agak susah menjawab, tapi kalau dari luar informasinya banyak, informasi mengenai bahasa orang, iklim, geografis itu akan mempengaruhi. Dan juga tadi ada orang Cina, itu beda-beda bahasanya, ya. Saya enggak kuasai di sini qiraat Cina, ya. Orang-orang Cina itu bahasanya gimana, apa yang kurang. Kalau dia berbahasa ini apa yang kurang. Tapi kalau di Jawa saya tahu, seperti iza zulzila itu tidak bisa ija zulzila ija. Dan itu adalah menurut informasi yang saya dengar dari beberapa para ahli hufaz dan qiraat, itu dibolehkan. Itu ada namanya lihtahfif. Jadi dia dianggap pengecualian, karena tidak bisa, mau dipaksa bagaimana, tidak bisa. Tapi yang lain bisa ji. Itu alhamdulillah, syukurnya itu Ustaz, ya. Yang lain bisa ji. P mungkin dia tidak ketemu lidahnya. Tapi orang yang lain ada ji, bisa semua toh. Cuma ada berapa orang, ada beberapa mungkin peninggalan, ya, orang-orang yang sisanya itu yang kurang, yang sudah mulai. Tapi kalau anak-anaknya yang belajar pasti dia akan belajar, ya. Dulu orang-orang tua yang seperti itu ijazah itu sudah mulai hilang. Di Jawa sudah mulai tidak ada, ya. Cuma orang-orang, ya, yang tua-tua 60 tahun 50, kalau 12 tahun 15 tahun tidak ada nih, hilang nih seperti itu. Jadi saya kira memang perlu terus kita anukan, tapi ada namanya litahbib, meringankan, tidak memasalahkan. Ketika wadduha, seperti di Jepang itu wadduha itu baca wadduhe, tidak bisa wadduha, tidak tahu gimana. Saya bilang gampangnya jadi disebut, tapi dia sendiri tidak bisa gitu, ya. Masalahnya apa? Itu seperti itu. Jadi memang ada kebiasaan barangkali, ya. Kalau dibaca jadi gitu, ya, atau P menjadi B, B menjadi P. Ya, di Mesir itu kalau kita mengatakan ghafur itu menjadi khofur, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita itu ada tertentu kaum, tapi untuk tidak ji, ada beberapa pentilan saja. Jadi saya kira, menurut saya itu tidak ada masalah. Yang jelasnya apapun masalah bahasa itu pasti ada kendala. Tapi untuk bahasa Al-Quran, bahasa Inggris yang lain dan seterusnya, itu di mana-mana akan mungkin ada permasalahan. Begitu juga sama dengan Al-Quran, dengan kaum lisan-lisan kaum kita ini yang berbeda-beda, atau mungkin ada pengaruh keturunan yang, dan tadi saya katakan tadi bahwa memang kalau dibaca seperti ini agak susah bagi mereka. Itu tidak banyak, saya kira itu, ya, tidak terlalu susah. Insya Allah kita tetap memperjuangkan ini, bagaimana penguasaan makharijul huruf ini dengan baik dan benar, sehingga akan memperbaiki. Saya coba beberapa tahun lalu ketika saya sakit, ya, sakit kolesterol tinggi tahun 2014-2015, itu sampai saya begitu hebatnya itu kolesterol tinggi sehingga saya tidak bisa memegang motor itu. Kalau dia akan lari karena kolesterol saya akan terganggu, dan puncaknya yaitu
kapan ada saya jangankan dimakan, yang saya sentuh minyak terasa sakit. Begitu sangat hebatnya itu tingginya kolesterol. Dan akibatnya apa? Saya merasakan sendiri, saya nggak bisa lagi berpikir kencang seperti dulu waktu muda-muda itu. Nggak bisa lagi banyak berpikir, hilang banyak lapas. Saya mau cari di mana itu lapas. Saya mau ada, hilang semua. Akhirnya saya dapat terapi Al-Quran ini. Saya coba-coba selalu membiasakan baca Al-Quran tengah malam. Biasa 5 ayat saja dengan bacaan yang benar semacam. Akhirnya alhamdulillah mulai baik-baik. Saya baca allazi. Saya biasa jangan sampai saya baca allazina atau allazina, tapi harus allazina. Ya, jadi itu semua tertebalnya, rohnya segala macam itu ada hukumnya semua. Sehingga kalau ketemu dengan ini, idgham segala macam tidak boleh dipisah dan seterusnya. Akhirnya ketemu, saya bersambung itu, menyambung. Jadi akhirnya ada senam lidah yang luar biasa. Senam-senam ini akan memperbaiki semua saraf-saraf kita yang luar biasa. Inilah salah satu mungkin mukjizat Al-Quran yang akan memperbaiki dan menangani setiap masalah-masalah. Dia bukan saja hanya lidah saja, otak saja, tapi hati kita ini luar biasa ini hati. Ya, 5 habis sudur ini di jiwa kita ini, di dadah kita ini, dia akan mengobati. Ya, dia akan menghilangkan kebusukan hati, menghilangkan penyakit hati, menghilangkan kedurhakaan, kesombongan dan seterusnya, sehingga akan melahirkan manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya mereka selalu bermunajat selalu dan ikut pada Rasulullah SAW. Saya kira itu barangkali ya. Mungkin ada lagi pertanyaan ya. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Ya, memang penting terkait dengan saya ikut praktik pada salah satu set dari polisi di Bengkulu itu. Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah. Bagaimana dengan lain-lainnya? Kita kalau mendengarkan imam sunnah tentang Ustaz, kita paling banyak mendengarkan kesalahan itu di kalimat iya sekali Iya. Jadi sedangkan bagaimana kemudian kesalahan juga imam yang bacanya kurang tepat, sampai apa yang salah tidak sah. Yang kedua terkait dengan itu tadi itu sampai. Saya lihat kebanyakan yang mengenai penyakit itu pada umumnya yang ilmuwan, yang besar profesor. Bagaimana dosen saya dulu dia bawa semuanya ke mall, kemudian tinggalkan sampai ketemuannya dia bawa sama anak ilmu. Maka dia ilmuwan, dia besar, dia profesor. Bagaimana? Iya, baik. Yang pertama mengenai bacaan imam yang agak remang-remang ya, gimana bacaannya segala macam. Imam itu wajib ya dalam hukum Islam. Kalau kita berjamaah harus ada imam ya. Idza kana lakum hadzal hauli salasa, apabila ada orang di antara kaum bertiga maka tunjuk satu, dan lil wahid. Jadi tunjuk satu yang bisa menjadi imam. Itu luar biasa untuk kita. Itu wajib. Jadi Nabi SAW dalam hal ini memberikan isyarat Bukhari dan itu mengatakan wajib imam. Yang kedua, bacaan imam ini bacaannya ya agak kurang berkualitas atau mungkin tidak mengerti makhraj atau bagaimana. Pokoknya dia tahu saja, hanya tahu begitu biasa awam. Maka ketika ada kesalahan imam itu kita sendiri memperbaiki. Ya, kalau dia salah, salahnya itu sangat fatal, misalnya dia lupa rakaat, kita mengatakan subhanallah. Ya, kalau perempuan ya artinya itu apa namanya? Nah, begitu ya. Kencang itu. Jangan ya, tapi harus kencang. Nah, begitu supaya dengar. Tidak boleh main-main dalam salat. Ketika ada kesalahan atau apa, maka ini juga karena kekurangan pengetahuan hukum kita dalam Islam, sehingga pernah ada imam itu bagus bacaannya, kemudian hafalannya yang kurang sedikit, mungkin ada masalah, itu membaca sabihisma sampai akhir itu terulang. Jadi imam ada yang memperbaiki dikoreksi juga yang lain. Jadi dua jamaah yang dia bagaimana ini, dua yang memperbaiki, itu imam diperbaiki, kemudian ini memperbaiki imam, ini jamaah memperbaiki juga ini. Terus yang
jadi akhirnya sholat itu sedikit agak terganggu. Jadi ada di belakang cocok jadi baca maka kembali lanjut saja gitu ya. Itu karena kekurangan pengetahuan, dan banyak kisah-kisah yang lucu seperti itu yang terjadi ya. Jadi saya kira itu karena kekurangan pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah, hukum sholat berjamaah terkhusus seperti itu, dan apalagi membaca Al-Quran. Ini saya kira perlu kita terus benahi ya. Saya kira kita luar biasa sudah banyak. Ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz ada berapa tokoh ulama kita itu mencanangkan satu desa satu imam, satu hufaz. Hufaznya tidak main-main ya, betul-betul qiraahnya semua itu harus tuntas, dan beliau sudah membuat komitmen dengan beberapa negara besar. Beliau diantaranya Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Brunei dan seterusnya, itu mereka bekerjasama. Ini yang kedua Pak Saing, yaitu mengenai apa tadi yang dikemukakan itu, bahwa apa tadi itu yang saya sudah mulai pikun juga ini, bisa berulang-ulang berarti belum, tapi kalau tidak banyak jadi berulang-ulangnya belum pi. Iya. Iya, jadi saya kira itulah yang saya katakan tadi. Ada beberapa faktor terjadinya Alzheimer, ya, diantaranya kurang berolahraga, ya, kurang merefleksi diri, terutama refleksi tadi itu membaca Al-Quran ya. Nah, itu luar biasa karena dia masuk kepada intinya langsung. Kalau olahraga semuanya ya tubuh kita. Yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi yang berlemak dan menjadikan dia obesitas, dia kegemukan dan seterusnya, itu akan pelan-pelan cepat sekali itu ya. Mestinya dia kalau normal tidak ada benturan ya, tidak ada jatuh atau kecelakaan atau apa, dia normal 65 tahun itu mulai. Tapi kalau dia ada masalah, kemudian lain-lainnya adalah cara berpikir terlalu banyak dia ambil semua, akhirnya tabrakan terjadi, akhirnya itu terjadi. Saya pernah datang ke almarhum Kiai Haji Bakri Wahid, usianya waktu itu 81 tahun, 84 beliau meninggal. Saya bertanya kepada Ustaz, Pak Kiai, cerita mengenai A, B, C, alhamdulillah. Kemudian dia ketemu dengan anaknya, datang anaknya, Pak, begini Pak, ada begini. Pak Kiai Bakri Wahid bertanya kepada anaknya, masih hidupkah ibumu? Ini padahal ada di dalam. Coba. Kenapa Pak Kiai bicara begini? Itu sudah mulai di Alzheimer, kena di Alzheimer. Tapi kalau dalam pemikiran yang lain baik. Jadi ada. Nah, kalau ini dibiarkan, ini masalahnya, kalau dia dibiarkan dia akan meluas dan akan mempengaruhi, dan kalau dibiarkan yang tadinya menjadi parah itu mati, tidak akan pernah muncul. Biar mau diapakan hilang, ya. Oleh karena itu maka ini perlu untuk, jadi kalau ada profesor atau apa, itu kemungkinan ada faktor yang lain yang terjadi sehingga mereka akan terjadi. Terutama itu obat-obatan, ya, jangan terlalu banyak minum obat. Artinya kalau obat itu hanya untuk menahan sakit, dia minum asam mefenamat atau yang lainnya, maka begitu hilang sakitnya jangan minum. Kita kan tidak tahu, pokoknya habisi ya. Padahal sakit, dia serang itu otak, racun itu. Ya, ini dokter mengatakan seperti itu. Untuk penyakit sakit perut, kalau dia sudah sakit sekali, minum. Begitu hilang sedikit penyakitnya, jangan diminum terus. Ya, kecuali yang ada diindikasikan dokter bahwa ini minum terus. Makanya kalau kita ke dokter, tanya itu dokter, ini bagaimana? Ini apa anunya? Nah, ini diminum terus Pak. Kalau hilang panasnya bagaimana? Minum terus? Enggak. Ya, kalau sudah hilang panasnya berhenti. Imun akan tumbuh sendiri kalau hilang panasnya. Tapi kalau dia minum terus karena ikut dokter katanya, dia tidak tahu bahwa itu tidak bisa terus. Ya, oleh karena itu ini juga sangat penting, dan yang lain-lainnya juga termasuk minuman-minuman yang merusak, yang beralkohol, yang merokok, yang ini minum kopi dan teh juga keterlaluan. Nah, itu juga ya, seperti dia minum teh atau kopi itu akibatnya sangat berbahaya juga. Ya, boleh minum teh, tidak ada masalah, kopi, tapi jangan. Yang penting juga adalah pola hidup dan pola tidur.
Ya, ini pola tidur. Kalau kita pola tidur baik, insya Allah akan kembali. Ya, itu ada beberapa hufaz di dalam ini. Itu teratur tidurnya di Mesir, di Al Azhar itu mengkaji tentang bagaimana memori itu baik. Itu diantaranya menghafal Al-Quran, membaca dengan baik dan seterusnya, dan tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. Jadi waktu istirahat itu malam itu wal nahari ma'asha wal laila libasa. Harus tidur banyak, harus tidur yang cukup, ya, sehingga akan kembali normal. Dan jangan ketika kita mulai mengantuk ada masalah atau apa, minum kopi untuk supaya tidak tidur, itu bahaya. Ya, jangan seperti itu. Pokoknya selesai kalau tidur, datang bismillah tidur. Ya, ini bapak atau ibu-ibu juga tanyakan, jangan kodong manggang bapak, kodong tidur, istirahat, ya, sehingga akan melahirkan kembali, menenangkan kembali dan seterusnya. Dan juga tidurnya itu diusahakan dipadamkan lampu kalau bisa, ya, kalau tidak lampu yang remang-remang. Saya kira itu barangkali yang. Oh ya, silakan, Padahal. Ya, ini pertanyaan terakhir barangkali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah sedikit masuk dalam kajian Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ayat yang apa namanya tadi, asfala safilin, ya, summa radadnahu asfala safilin. Jadi manusia akan dikembalikan, ya, dia akan mendapatkan asfal, itu aspalnya di bawah sekali gitu, ya, di bawah sekali. Itu artinya jalan yang buruk, dia adalah mendapatkan neraka, malah, ya, neraka. Disebutkan dalam tafsir dikemukakan bahwa itu adalah neraka, ya. Jadi kalau ada tafsiran lainnya bisa saja dikemukakan dengan tafsiran yang ada. Kita buka semua itu untuk menjelajahi mana Al-Quran yang luar biasa, yang kadang-kadang menyinggung ini, yang lain juga tersinggung, diperbaiki, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kembalikan, mereka akan mendapatkan ganjaran, yaitu asfala safilin. Kalau yang lainnya saya belum dapat itu penafsiran yang dibukakan tadi, ya. Jadi bahwa dia akan menjadi pikun atau apa, atau buruk dan seterusnya, saya belum mendapati. Kecuali dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml dikemukakan man nu'ammiru nunakkishu fil halqi afala ta'qilun, ya, barang siapa yang Allah panjangkan usianya, nunakkishu fil halqi, kami akan kembalikan dia menjadi seperti babi, seperti baby, seperti anak kecil lagi kembali, dia akan kembali. Jadi itu Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu, ya. Ada dalam surah Al-Ankabut dikemukakan, kami jadikan manusia walaqad khalaqnal insana, kemudian mereka akan diciptakan dari tanah, kemudian berakal dan kuat, dan akhirnya kembali, ya. Surah apa itu, ya, saya banyak dalam Al-Quran dikemukakan seperti itu. Jadi untuk proses manusia itu tidak ada manusia yang tidak tua, dia akan dapat, tapi dia bisa mendapatkan format yang maksimal, yang lebih ini, sehingga mereka bisa mendapatkan usia yang banyak, yang lebih bagus, ya. Nabi SAW pernah bersabda, inna umri ummati, sungguhnya umur umatku itu berkisar 60, ya, Pak, sittina wa sab'ina min umrihi au aksar naqs. Jadi umur umatku itu antara 60 kemudian 70, 60 dan 70, dan selebihnya naqs, sangat sedikit. Nah, ini dikemukakan oleh para mufassir bahwa para muhaddis, bukan mufassir tapi muhaddis, diantaranya Ibnu Qudama dikemukakan bahwa usia manusia itu disebut oleh Rasulullah 60 kemudian 70, ya, dan selebihnya itu kurang sekali.
Ada kata yang sangat menarik yaitu 60 dan 70 yang disebutkan Nabi. Ketika usia 60 jadi 56, 57, 58 usianya alhamdulillah sudah ada. Itu masa-masa transisi sekali itu. Biasanya banyak penyakit itu. 55 tahun, 56, 57. Nah, ketika dia sudah masuk sittina 60 itu puncak. Nabi sendiri mengatakan sittina 60. Kalau dia sudah lewat 60 menyeberang ke 70. Itu ada pandangan Ibnu Qudamah mengatakan seperti itu. Nabi tidak serta-merta saja mengatakan hanya begitu saja melempar begitu, tapi Nabi mengatakan 60. Kalau dia sudah lewat 60, maka dia menyeberang 60. Jadi sab'ina. Dan ketika usia 65, 66, 67, kritis sekali itu. Mulai dari 65, 6 jaga itu kesehatan, jaga fisik, jaga rohani. Sabar itu diperbaiki, keteguhan hati, tidak cemburu kemana-mana. Insyaallah dia akan banyak membaca Quran tentu ya. Kemudian kalau dia lewat 70 nyebrang 80. Ini perlu diteliti juga ini ya. Ada penelitian yang saya pernah dengar bahwa kalau sudah usia 60 itu akan menyeberang 70. Kalau dapat 70 insyaallah jaga baik-baik. Dia akan, kita termasuk yang nakes yang sedikit ini ya. Tapi kalau sedikit maksudnya banyak juga ya. Kita mudah-mudahan menjadi juara di situ, mudah-mudahan ya kita mendapatkan kebaikan itu, kita penyakit hilang, penyakit jiwa, penyakit fisik itu diperbaiki dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bisa sampai tembus Pak ya. Malik bin Nabi itu usianya sampai 80, 90 ya. Kemudian ada beberapa sahabat itu yang usianya sampai uzur dan tidak pikun. Mudah-mudahan kita termasuk tidak pikun ya. Dan Allah tetap ada itu lupa itu alami. Demensia namanya. Demensia itu berkurangnya secara ini normal 65 tahun itu sampai itu. Kemudian setelah itu kalau dia mampu memperbaiki segala macam bisa menjaga, itu luar biasa ya. Saya kira itu juga yang dikemukakan tadi oleh kita. Saya kira barangkali sampai di sini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau ada masih bertanya silakan. Kalau tidak ada, waktu kita ya, jam 6 lewat dulu ya. Ya, saya kira saya kembalikan kepada moderator untuk silakan Pak moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. atas waktunya menarik kesempatan kita sekali lagi dengan perbincangan yang lain. Dan kalau moderator berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.